Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita hari ini berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita tentang limit fungsi trigonometri. Nah, hari ini kita akan mencoba menurunkan rumus limit fungsi trigonometri yang nanti kita akan gunakan dalam rangka untuk mempermudah pengerjaan soal-soal limit fungsi trigonometri. Kamu perhatikan segitiga berikut ini. Jadi ada segitiga ya, P, Q, R ya, segitiga yang kecil, kemudian ada jureng P, T, R, dan ada segitiga yang besar P, T, S. Oke, kalian perhatikan yang pertama dulu, yakni segitiga PQR. PQR itu berarti segitiga yang kecil, PQR. Nah, pada segitiga PQR ini berlaku perbandingan trigonometri pada sudut X. Misalnya, sin X. Sin itu perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring. Sehingga sin X sama dengan T1 per R. Ya. Kalau kita, ya jadi sin X sama dengan T1 per R. Kalau kita nyatakan dalam T1 maka diperoleh T1 sama dengan R kali sin X. Nah, bagaimana dengan cos X? Ya, cos X sama dengan, ya, cos itu perbandingan sisi samping dengan sisi miring ya, pada segitiga PQR. Sehingga cos X-nya sama dengan PQ per R. Kalau kita nyatakan dalam PQ, maka PQ sama dengan R kali cos X. Nah, kemudian kita lihat untuk segitiga yang besar PTS. Segitiga PTS. Nah, dari segitiga PTS itu kalau kita cari perbandingan trigonometri untuk tan. Ya. Jadi tan X sama dengan, jadi tan itu perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Jadi tan X itu T2 per PT-nya ini panjangnya R, jari-jari lingkaran ya. Jadi T2 per R. Kalau kita nyatakan sebagai T2 maka sama dengan R kali tan X. Nah, dari fakta pada bangun ini tadi, segitiga yang kecil, kemudian jureng ya PTR dan segitiga yang besar, maka kita peroleh perbandingan berikut ini, bahwa luas segitiga PQR ini dibanding dengan luas PTR jureng ya, dengan segitiga PTS, maka kita peroleh bentuk ini, bahwa luas segitiga PQR kurang dari luas jureng PTR kurang dari luas segitiga PTS. Jadi yang paling besar adalah segitiga PTS luasnya. Nah, kemudian kalian ingat di SMP, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Berarti luas segitiga PQR itu setengah PQ kali QR. Kalau luas jureng itu sama dengan besar sudut ini dibagi, ya, sudut dalam satu lingkaran penuh 360 dikali luas lingkaran. Nah, untuk luas segitiga PTS ya, alasnya PT, tingginya TS atau T2, sehingga diperoleh perbandingan luasnya seperti ini. Jadi segitiga PQR setengah kali PQ kali QR. Nah, luasnya kurang dari ini. Luas jurengnya rumusnya sudut Q dibanding dengan 2Pi. 2Pi itu besar sudut dalam satu lingkaran penuh dikali luas lingkaran. Kurang dari luas segitiga PTS. Ya, setengah kali PT kali TS. Oke. Nah, ini tadi kita punya ini.
Berapa panjang PQ? PQ-nya kita punya nih, R kali cos X. QR-nya berapa? QR itu T1. T1-nya R sin X. Nah, kemudian luas lingkarannya. Luas lingkaran itu pi R kuadrat. PT itu nih. PT itu jari-jari R. TS-nya itu adalah T2. T2-nya R kali tan X, sehingga kita peroleh ini. Oke, nah, dari bentuk terakhir ini setengah R kali cos X kali R kali sin X. Ini X per 2pi kali R kuadrat. Ini setengah kali R kali tan X. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita tadi punya ini ada R kali R, berarti setengah R kuadrat cos X kali sin X. Ini ada R kuadrat, ini ada R kuadrat juga di masing-masing ruas. Ini kalau kita tulis seperti ini. Ini ada pi dibagi pi tadi itu, sehingga bisa diseranakan ya. Nah, kemudian kalau semua ruas kita bagi dengan setengah R kuadrat, maka akan diperoleh ini. Ya, semua ruas ini, yang tengah, yang kanan kita bagi dengan setengah R kuadrat, maka bisa diseranakan menjadi cos X kali sin X. Yang ini jadi, ini dibagi setengah R kuadrat, jadi tinggal X-nya. Ini bagi setengah R kuadrat, tinggal tan X-nya. Oke, tan X-nya, ingat kembali identitas trigonometri, tan X itu bisa dinyatakan sebagai sin per cos. Oke. Kalau kedua semua ruas kita bagi dengan sin X misalnya. Ya, kita bagi dengan sin X, nanti tinggal cos X, kita bagi sin X, maka diperoleh X per sin X. Ini bagi sin X tinggal seper cos X ini. Nah, kita punya kesimpulan ini. Terus coba kita tentukan ya nilai limit dari masing-masing ruas ini. Bahwa limit cos X nilainya berapa, limit cos X. Ya, kalau ditentukan nilai limitnya, limit cos X nilainya tidak lain adalah 1. Maksudnya kan tinggal disubstitusi cos X sama dengan ya, X-nya diganti 0, cos 0 sama dengan 1. Berapa nilai limit seper cos X? Ya, sama. Nilai limit seper cos X adalah ya 1 dibagi cos X. X-nya kita ganti 0, cos 0, 1. 1 per 1, 1. Jadi limit ini nilainya 1, limit ini nilainya 1. Nah, ingat bahwasanya seper sin X itu nilainya terletak di antara cos X sama seper cos X. Kalau sini nilainya mendekati 1, nilai fungsinya mendekati 1, yang kanan juga mendekati 1, maka kita pastikan bahwa limit X per sin X juga akan mendekati 1. Ya, jadi kalau ditanya berapakah nilai limit X per sin X untuk X mendekati 0, nilai X per sin X-nya mendekati berapa? Maka jawabannya pasti 1. Mengapa? Karena yang kiri mendekati 1 nilai limitnya, yang kanan juga mendekati 1. Jadi yang tengah pasti juga akan mendekati 1. Jadi kita punya kesimpulan bahwa limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Nah, oke, jadi dari sini kita punya kesimpulan ini. Kita lanjutkan. Ini kesimpulan yang pertama. Kita lanjutkan berikutnya dari bentuk ini. Nah, kita tadi punya cos X kurang dari X per sin X kurang dari seper X. Nah, bentuk ini kalau kita balik, ya, maka akan diperoleh ini kita balik jadi seper X, ini kita balik jadi sin X per X, ini kita balik jadi cos X. Cuma kalau pecahan dibalik maka urutannya nanti juga ya, ditukar. Jadi seper cos X kalau dibalik jadi cos X, nanti cos X-nya taruh sini. Yang cos X dibalik jadi seper cos X nanti taruh di sini. Jadi diperoleh bentuk ini. Nah,
Kalau dibalik itu begini. Nah, berikutnya kalau kita tentukan apa artinya bahwa sin X per X itu terletak di antara cos X sama seper cos X. Nah, kalau kita kemudian tentukan nilai limitnya dengan cara yang sama seperti tadi, maka limit cos X untuk X mendekati 0 nilainya 1. Yang limit ini, ya limit seper cos X untuk X mendekati 0 nilainya juga 1. Kesimpulannya bahwa limit sin X per X untuk X mendekati 0 nilainya juga 1. Nah, jadi ini. Kemudian kita lanjutkan lagi, tadi kita punya perbandingan tan juga ya. Bahwa cos X kali sin X kurang dari X kurang dari tan X. Ini tadi di awal. Nah, kalau kemudian semua ruasnya kita bagi dengan tan X, maka akan diperoleh ini dibagi tan X 1, ini dibagi tan X jadi X per tan X, ini dibagi tan X. Ingat tan itu adalah sin per cos. Maka nanti sin dibagi sin, ya 1, cos dibagi seper cos adalah cos kuadrat. Nah, jadi diperoleh ini. Ini kalau semua ruasnya dibagi dengan tan X. Pertanyaannya kemudian berapakah nilai limit ini? Kita tentukan dulu nilai limit ini, limit X, limit cos kuadrat X untuk X mendekati 0, maka jawabannya adalah 1. Nah, limit 1 untuk X mendekati 0, nilainya 1 karena limit konstanta. Maka kesimpulannya adalah bahwa limit X per tan X untuk X mendekati 0, nilainya juga pasti sama dengan 1. Ya, kita punya sudah 3 kesimpulan. Kita lanjutkan kembali. Ya, dari bentuk ini, ya, kalau kita balik, kita akan peroleh ini. Kalau kita tentukan nilai limitnya juga demikian. Berapakah nilai limit tan X per X? Caranya kita tentukan nilai limit ini untuk X mendekati 0, nilainya 1. Limit ini untuk X mendekati 0, nilainya 1. Kesimpulannya adalah limit tan X per X untuk X mendekati 0, nilainya juga 1. Oke. Nah, kita sudah punya 4 kesimpulan. Nah, kita simpulkan ini. Jadi, kita peroleh bahwa limit X per sin X itu nilainya sama dengan limit sin X per X, nilainya sama dengan limit X tan X sama dengan limit tan X per X untuk X mendekati 0 ya. Semuanya nilainya sama dengan 1. Nah, kita ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari limit sin 3x per 5x untuk x mendekati 0. Nah, jawabnya adalah, caranya kita tulis dulu soalnya ini. Nah, kemudian bahwa limit sin 3x per 5x itu boleh ditulis ini. Jadi kan dikali 1, jadi nggak apa-apa, kan boleh aja ditulis ini. Nah, ingat perkalian itu sifatnya komutatif, 5x kali 3 boleh dikali 3 kali 5x, nggak apa-apa. Sehingga bentuk ini boleh ditulis menjadi limit sin 3x kali 3, yang atas ini tetap. Nah, yang bawah 3-nya kita taruh depan sini, jadi 3 kali X kali 5. Kan nggak apa-apa. Nah, kita ingat kembali bentuk tadi bahwa kita punya bentuk limit sin X per X itu nilainya 1 untuk X mendekati 0. Nah, X itu variabel bisa diganti semua. Kalau di sini sin 3x per X untuk X mendekati 0, berapa nilai limitnya? Nilai limitnya bentuk ini adalah 1. Jadi kita peroleh nilai ini 1 dikali 3 per 5. 1 kali 3 per 5 sama dengan 3 per 5. Jadi kesimpulannya, nilai limit dari sini adalah 3 per 5. Oke, jadi caranya gampang, kita kali 3 per 3. Nah, kita lanjutkan ke contoh kedua. Tentukan nilai limit dari limit tan X
tan 6x per sin 8x untuk x mendekati 0. Maka cara jawabnya sama, jadi kita tulis soalnya ini dulu. Nah, kemudian bentuk ini kan nggak apa-apa, kita kali 1 nggak apa-apa. Satunya kita tulis dalam 6 per 6, 8 per 8 gitu. Boleh juga. Ya, x per x gini. Ini 6 per 6, 1, 8 per 8, 1, x kali x per x juga 1 gitu. Jadi boleh ini ditulis ini nggak apa-apa. Nah, seperti tadi bahwa sifat ini itu sifat komutatif sehingga boleh kita tulis tan 6x yang 6x yang ini 6 kali x kita taruh di sini. Nah, kemudian 8x kita taruh berikutnya, kita pasangkan dengan sin 8x yang bawah. Nah, sisanya nanti 6 per 8. Nah, kita tulis ini, ya, nggak apa-apa. Jadi, ya, limit 6x per 6x. 6x yang bawah ini dari sini, 6 kali x. Nah, kemudian 8x yang atas itu dari 8 kali x ini. Sin 8x-nya dari sini, bawah sini. Nah, sisanya adalah 6 per 8 ini. Nah, dibentuk ini dengan ini sama. Terus kita ingat bahwa tan 6x per x untuk x mendekati 0 nilainya ini 1. Nah, limit ini, limit 8x per sin 8x untuk x mendekati 0 nilainya juga 1. Jadi ini nilai limitnya 1, ini nilai limitnya 1. Yang ini nilai limitnya berapa? 6 per 8. Sehingga kita peroleh 1 kali 1 kali 6 per 8 sama dengan 6 per 8. Oke. Ya, jadi kesimpulannya jawabannya 6 per 8. Nah, coba kamu perhatikan bahwa kalau ada limit tan 6x per sin 8x untuk x mendekati 0, jawabannya berapa sebenarnya? Jawaban ini kelihatan dari soal ini. Ini ada 6 per 8 loh, kelihatan 6 per 8. Nah, demikian juga soal sebelumnya tadi itu. Maka kita bisa buat kesimpulan secara umum yang berlaku demikian. Jadi tadi sebelumnya kita sudah punya ini nilainya 1, ini juga kita punya nilainya 1. Nah, kalau ada sin AX per BX, maka jawabannya nilainya pasti sama dengan limit AX per sin BX. Ya. Jadi nilainya A per B, tinggal dilihat saja nilai di depannya X ini. Nah, jadi A per B. Ini juga begitu, A per B, ini A per B. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi kalau ada limit sin AX per sin BX untuk X mendekati 0 nilainya sama dengan untuk tan AX per ya, tan BX untuk X mendekati 0 nilainya A per B. Ini juga sama untuk sin per tan per sin ya sama ya. Jadi kita lihat koefisien di depan X-nya saja. Contohnya, contohnya ini. Berapakah nilai limit X kuadrat min 16X kali tan 2x min 6 per x kuadrat min 7x plus 12 untuk x mendekati 0. Ini kalau kita substitusi, nanti x-nya kita ganti 4 kuadrat 16 kurangi 16, 0 kali ini 0, yang atas 0. Yang bawah kalau kita ganti x-nya dengan 4 kuadrat 16 tambah 12, 28 dikurangi 7 kali 4, 28 kurangi 8, 0. Jadi 0 per 0. Nah, 0 per 0 bukan jawabannya. Kalau bukan jawabannya, maka cara jawabnya adalah gitu. Kita ingat kembali bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kita tulis dulu soalnya. Ini. Nah, karena tadi kita substitusi hasilnya 0 per 0, maka yang kita lakukan adalah memfaktorkan. Nah, ini kita faktorkan, yang bawah juga kita faktorkan. Ini ada 2x, ini ada 6. Nah, duanya bisa kita keluarkan sehingga diperoleh bentuk ini. Jadi faktor dari x kuadrat min 16 itu adalah x plus 4 kali x min 4. Nah, ini yang 2x min 6 ini kita keluarkan duanya. Jadi 2 kali x, ini 2x, 2 kali min 3 kan min 6, ini sama ya. Yang bawah kita faktorkan jadi ini. Nah, dari sini kelihatan ada yang bisa kita sederhanakan toh, ini x min 4-nya dengan x min 4 kita sederhanakan. Nah, dengan itu. Oke. Nah, ini juga begitu. Nilai limit dari tan 2x
min 3, ini ada X min 3 lah, sama. Kalau sama kita lihat di depannya X min 3 ada 2, yang sini ada 1. Jadi ini nilainya 2, ini disederhanakan, nilai limitnya ini. Nah, kalau hasil penyederhanaannya gini. Ini kita sederhanakan ya. Yang ini nilai limitnya adalah 2. Nah, jadi limit tan 2x, ini x min 3, x min 3 untuk x mendekati 4 nilainya. Ya. Ini. Jadi ini koefisiennya di depan x min 3 1 ya. Nah. Oke, dari sini kemudian berapakah nilai limit ini, kita substitusi aja, x-nya kita ganti 4 sehingga diperoleh 4 ya, tambah 4 ya, 4 tambah 4 8 kali 2 16 ya. Jadi begini cara pengerjaannya, mudah-mudahan kalian paham. Untuk berikutnya nanti kita latihan ya.